Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Nur Salam dari KPIC ingin menjawab pertanyaan dari teman saya Mbak Aziza Ulul Asmi yang telah melakukan analisis terhadap video serta makalah saya serta menganalisis, memberi kritik, saran serta pertanyaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Aziza Ulul Asmi tersebut. Di sini terdapat 5 pertanyaan ya. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Mbak Aziza, maksud dari dengan kata lain dalam model ini mengasumsi bahwa sumber daya informasi menciptakan sebuah pesan dari perangkat pesan yang tersedia, pemancar atau transmitter, mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang dipakai. Apakah dalam proses komunikasi jadi yang dikatakan itu dalam proses komunikasi seperti apa? Baik, saya akan menjawab untuk hal tersebut. Untuk semisal transmitter tersebut biasanya digunakan di dalam komunikasi dengan media ya, biasanya media sehari-hari. Biasanya transmitter di sini dikatakan transmitter itu merupakan transmitter terdapat ya, membedakan menjadi dua macam, yaitu komunikasi tatap muka dan komunikasi mesin. Tapi yang dikatakan dari Shannon and Weaver ini termasuk komunikasi mesin. Di sini transmitter adalah alat atau pembentuk suara dan hubungan dengan otot serta organ tubuh lainnya yang terlibat dalam penggunaan bahasa nonverbal. Ini yang dikatakan transmitter secara tatap muka. Sedangkan untuk transmitter dalam komunikasi menggunakan mesin serta alat, di sini alat transmitternya berupa telepon, radio, televisi, film dan lain sebagainya. Jadi di sini yang dikatakan juga sebagai komunikasi Shannon and Weaver, transmitter tersebut merupakan proses dari komunikasi satu arah, yaitu menggunakan telepon, menggunakan radio, menggunakan sinyal dan lain sebagainya. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 yaitu implementasi dari model Shannon and Weaver. Di sini untuk implementasinya, untuk model komunikasi Shannon and Weaver juga sering disebut dengan model matematis, yaitu model teori informasi. Model ini dalam kehidupan sehari-hari ya seperti yang kita lakukan ketika kita melakukan sebuah komunikasi satu arah, biasanya cenderung ya seperti ini. Saya melakukan recording, membuat sebuah video ini juga termasuk dalam komunikasi satu arah, dalam komunikasi yang dikatakan oleh Shannon and Weaver tersebut. Jadi biasanya dalam komunikasi ini juga terdapat kelemahan. Jadi nanti kita bahas. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh model dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa KPI. Ya, untuk contohnya ya sudah seperti saya bahas tadi. Contohnya ya seperti ini. Saya membuat sebuah recording video. Ini kan untuk model juga merupakan komunikasi model Shannon and Weaver, menggunakan komunikasi satu arah. Jadi saya merekam menggunakan media, selanjutnya saya kirim di internet. Nanti ada yang menerimanya melalui sebuah jaringan internet, dan kemudian untuk feedbacknya juga ada, tetapi tidak secara langsung gitu.
Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah memang model ini memang satu arah? Ya, saya jawab langsung, model ini merupakan model satu arah. Jika memang benar, tolong buatlah bukti berupa contoh maupun penulisan dari materi. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf, untuk contoh belum saya terapkan, belum saya tuliskan di deskripsi makalah saya, dan kali ini saya akan menjawab contoh dari model komunikasi Shannon and Weaver tersebut. Di sini model contohnya yaitu di kehidupan sehari-hari, biasanya di stasiun televisi. Kita melihat tayangan, itu juga termasuk contoh dari model komunikasi Shannon and Weaver. Terus di dunia digital juga ada, di platform media sosial juga ada, di YouTube, bahkan di radio pun juga ada. Itu termasuk juga jenis komunikasi Shannon and Weaver. Itu merupakan contoh model komunikasi satu arah. Yang selanjutnya, yang terakhir, apakah ada kelemahan dari model ini? Jika ada, apa saja dan apa dapat diminimalisir? Untuk kelemahan model komunikasi satu arah Shannon and Weaver ini ada beberapa ya di sini. Salah satunya seperti saya tuliskan di makalah saya, terdapat noise atau gangguan. Gangguan bisa berupa gangguan dari luar, biasanya misalnya suara-suara, suara kebocoran, biasanya suara anak kecil atau suara ayam berkokok dari luar, itu bisa, itu gangguan. Kelemahannya yaitu komunikasinya cenderung komunikasi satu arah, tidak ada feedback. Jadi sebenarnya bisa ada feedback, tapi bisa menggunakan video lagi, jadi feedbacknya tidak secara langsung. Dalam praktik komunikasi memiliki gangguan, yaitu seperti saya katakan lagi, gangguan. Selanjutnya, apakah dapat dicegah dalam gangguan tersebut? Ya, biasanya kalau gangguan serta kelemahan tersebut dapat dicegah biasanya untuk cara pembuatan video dan pembuatan komunikasi satu arah Shannon and Weaver. Biasanya kita bisa mengantisipasi dengan menggunakan kita menggunakan suatu tempat atau ruang khusus dalam membuat video tersebut, atau mungkin juga kita menghindar dari keramaian juga bisa. Tapi untuk gangguan tadi bukan hanya noise saja ya, biasanya gangguan juga bisa berupa gangguan seperti baterai ketika kita merekam, atau gangguan lain misalnya keterbatasan memori. Biasanya kita juga bisa ada gangguan seperti itu. Jadi untuk mengantisipasinya, sebelumnya kita juga mengecek terlebih dahulu terkait gangguan tersebut. Untuk model komunikasi seperti itu. Jadi untuk dari saya cukup sekian. Jadi untuk komunikasi Shannon and Weaver itu merupakan komunikasi satu arah yang biasanya digunakan dan cukup akurat biasanya. Jadi untuk pembahasan dalam komunikasi Shannon and Weaver saya akhiri, dan itulah tadi pernyataan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.